Kapan terakhir kali kamu melihat kapal? Oh, sudah lama. Coba bayangkan kapal pesiar atau kapal peti kemas di pelabuhan. Apa kamu perhatikan bagian bawah lambungnya selalu dicat merah? Tentu, kamu tidak dapat melihat cat menakjubkan itu di bawah permukaan air. Jadi, ada apa? Pada zaman dahulu, kebanyakan kapal terbuat dari kayu. Itu sebabnya para pelaut harus menutupi lambung kapal yang berada di dalam air dengan cat tembaga. Tujuannya untuk melindungi kapal dari cacing pemakan kayu, teritip, dan rumput laut. Tembaga memberi warna merah pada cat. Berkat cat ini, kapal tidak rusak dan tidak terbebani oleh benda-benda yang terkumpul di lambung kapal di bawah garis air. Nah, kotoran ini dapat merusak struktur kapal dan juga meningkatkan gaya hambat, sehingga kapal tidak akan melaju maksimal atau mungkin akan menggunakan lebih banyak bahan bakar. Sekarang ini, bahan pelindung kapal khusus untuk segala jenis atau warna cat dapat ditambahkan pada kapal. Tapi, lambungnya masih dicat merah untuk menghormati dan mempertahankan tradisi bahari kuno. Lambung kapal ini punya makna. Kamu juga mungkin memperhatikan angka yang tercetak secara vertikal di sisi lambung kapal. Biasanya, arahnya menuju haluan. Latar belakang merah membuatnya lebih terlihat. Itu penting karena angka-angka ini membantu para pelaut memahami jumlah muatan kapal. Semakin berat muatannya, semakin dalam kapalnya masuk ke air. Sebaik apapun perlindungan lambung kapal dengan cat khusus, itu tidak akan benar-benar mencegah pertumbuhan teritip dan benda lainnya yang berbahaya itu. Yah, payah. Dan semua itu tidak bisa disingkirkan begitu saja setelah kapal berlabuh. Sebagian besar pelabuhan melarang pemilik kapal melakukannya. Begini, kapal-kapal yang datang dari perairan jauh dapat membawa spesies rumput laut asing dan makhluk laut lainnya yang dapat merusak ekosistem lokal. Apa kamu tahu atau pernah bertanya-tanya soal hal aneh lain pada kapal? Beritahu di kolom komentar ya. Nah, aku punya banyak fakta seru lainnya tentang kapal kargo raksasa dan kapal pesiar. Kamu mungkin tidak menyadari, hampir 95% dari seluruh kargo dunia diangkut dengan kapal. Semua barang yang ada di toko pakaian, toko teknologi, atau bahkan toko kelontong favoritmu, ya, semua itu mungkin didatangkan dengan kapal besar. Pada saat ini juga, setidaknya 20 juta kontainer sedang mengangkut kargonya di seluruh dunia. Sayangnya, 2.000 hingga 10.000 kontainer jatuh dari kapal pengangkutnya dan hilang di laut setiap tahun. Mungkin paketmu yang sudah lama hilang, sekarang ada di sana. Dalam 1 tahun, kapal kontainer rata-rata menempuh jarak sebesar 3/4 perjalanan bolak-balik dari bumi ke bulan. Kapal kargo terbesar dapat membawa 18.000 kontainer dengan 745 juta pisang di dalamnya. Kedengarannya lezat. Sebuah kontainer kargo biasa sangat besar, sehingga dapat mengangkut lebih dari 8.000 kotak sepatu. Maersk telah menjadi operator kapal kontainer terbesar di dunia sejak tahun 1996. Jika kamu menumpuk kontainernya saja, tingginya akan setara dengan 7.530 menara Eiffel. Dan jika kamu menjajarkannya, panjang kontainer itu akan mencapai hampir separuh keliling bumi. Lalu, jika kamu memindahkan semua muatannya ke truk, kemacetan akan mengular lebih dari 100 km. Hey, ayo kita coba ini. Sepertiga dari semua awak kapal di dunia ini tidak punya akses komunikasi apapun dengan dunia luar saat mereka di laut lepas. Dan hanya 10% pelaut yang memiliki akses gratis ke internet. Industri perkapalan merupakan salah satu perusahaan terbesar di planet ini. Lebih dari 1,5 juta pelaut bekerja di industri ini. Mesin kapal kargo mencapai 1.000 kali lebih kuat dari rata-rata mobil keluarga. Namun, kapal seperti itu biasanya bergerak kurang dari 42 km per jam. Kapal pesiar tidak lebih cepat dari kargo, kecepatannya sekitar 37 km per jam. Oh, jadi ini alasannya mengapa kapal pesiar lama sekali sampai ke tujuan berikutnya. Kapal pesiar sepertinya tidak cocok untuk kamu yang takut dengan ketinggian. Bahkan, kapal pesiar terbesar bisa setinggi gedung 16 lantai. Kapal pesiar sering melakukan operasi penyelamatan. Jadi jangan heran jika kapal yang kamu tumpangi berhenti untuk menyelamatkan nelayan yang butuh bantuan. Misi semacam itu terjadi lebih sering daripada dugaanmu. Kapal pesiar bisa mendapatkan panggilan darurat dan mengubah jalur untuk menjemput pelaut yang terdampar atau menemui kapal yang rusak. Setelah kejadian Titanic, semua kapal diwajibkan membawa peralatan keselamatan yang cukup untuk setiap penumpang. Tapi suatu kali, aturan ini menyebabkan sebuah kapal tenggelam. Itu terjadi pada 1915 ketika SS Island melintasi danau-danau besar. Kapal itu dilengkapi dengan rakit tambahan, jaket pelampung, dan skoci untuk semua penumpang. Tapi beban ini membuat kapal terbalik dan tenggelam.
Oh, ironis sekali. Kabin kapal pesiar dibuat terpisah dari kapal, karena jika tidak akan ada cukup ruang saat pembangunannya. Setelah selesai dibuat, kabin dipindahkan ke galangan dan disatukan ke kapal. Dalam kebanyakan contoh, kabin dan kapalnya bahkan dibuat oleh perusahaan yang berbeda. Beberapa operator menawarkan pelayaran berbulan-bulan. Misalnya, ada pelayaran super panjang selama 245 hari dan membawa penumpangnya ke 6 benua, 51 negara, dan 112 pelabuhan. Hei, ajak aku. Andai saja aku punya uang 1,4 miliar rupiah dan banyak waktu luang dan juga tidak mabuk laut. Jangkar kapal pesiar luar biasa besar, sekitar 11.300 kg. Wah, itu setara dengan berat 2 gajah Afrika. Pantas saja mereka berusaha sebisa mungkin tidak menjatuhkan jangkar, karena hal itu dapat merusak atau bahkan menghancurkan ekosistem bawah laut yang rawan. Hei, bicara soal jangkar, benarkah Popeye si pelaut adalah orang pertama yang bisa mengangkat jangkar? Tuliskan di kolom komentar ya. Dinding kabin kapal pesiar terbuat dari logam. Alasan utamanya untuk mencegah kebakaran. Tapi kamu dapat memanfaatkannya, misalnya dengan memasang kait dan klip magnetik. Yah, cerdas sekali kawan. Selama pelayaran 1 pekan, sebuah kapal besar menghabiskan 800 kg kopi, 4.000 kg selada, 45.000 telur, dan 200.000 es krim. Tapi makanan apa yang mereka masak untuk penumpangnya? Sebuah kapal pesiar besar berfungsi seperti kota kecil. Bahkan ada instalasi penyaring air langsung di atas kapal. Jadi jangan ragu minum air dari keran jika lain kali kamu berada di kapal pesiar. Meskipun ada dokter dan perawat di kapal pesiar, jika gigimu memerlukan penanganan darurat, tidak ada yang dapat menolongmu. Karena tidak ada dokter gigi di kapal. Kamu harus menunggu sampai tiba di pelabuhan berikutnya. Aduh. Jika pernah bepergian dengan kapal pesiar, kamu mungkin tahu, kabin interior tidak begitu menarik untuk ditinggali. Tapi, beberapa perusahaan pelayaran mengatasi masalah ini dengan memasang balkon virtual di kamar. Balkon ini menampilkan gambar terkini dari keadaan di luar kabinmu. Detail bagusnya, pemandangan tersebut ditampilkan bersamaan dengan lokasi di kapal. Kapal pesiar menghabiskan banyak bahan bakar. Misalnya, kapal besar membutuhkan sekitar 460.000 liter bahan bakar untuk pemakaian harian di laut. Kapal pesiar juga menghasilkan banyak limbah, rata-rata 26 juta liter per tahun. Ada banyak kamera di kapal pesiar. Itu bukan hanya untuk tujuan keamanan. Dengan bantuan kamera, awak dapat menyaksikan kegiatan di atas kapal dan memahami mana yang paling populer di antara para tamu. Selain itu, mereka dapat mengetahui waktu makan paling ramai atau di mana orang lebih suka menghabiskan waktu. Kemudian, mereka menganalisis informasi ini dan memutuskan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan penumpang. Kapal pesiar terbesar memiliki lebih dari 2.000 anggota awak. Terlepas dari hal itu, biaya pembuatan kapal ini sangat mahal. Harganya mungkin lebih dari 14 triliun rupiah. Kapal pesiar jauh lebih besar dari yang terlihat pertama kali. Sebenarnya, lambung kapal yang letaknya di bawah permukaan air berukuran sama besar dan sama panjang dengan bagian kapal yang terlihat. Tidak seperti kabin penumpang, tempat tidur awak kapal juga di bawah garis air. Jadi, anggota awak jarang terlihat pada malam hari. Nah, sekarang saatnya